Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita telah diberikan rahmat serta hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, selawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti syafaatnya di dunia hingga yaumul akhir. Yang selanjutnya, acara berbagi praktik baik dari hasil PKG. Saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pelaksanaan kegiatan, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Marilah kita semua buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bu Suminah. Kepada Ibu Suminah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terima kasih pada Bapak Ibu Guru di siang ini telah berkenan untuk kumpul dalam mengikuti kegiatan praktek baik yang akan dilaksanakan oleh Bapak Dedi Wahyu Utomo. Saya selaku wakil kepala sekolah, ya, karena pada hari ini Ibu Kepala Sekolah kita tidak bisa hadir karena ada kepentingan. Untuk itu saya wakili dan saya mempersilahkan Bapak Dedi Wahyu Utomo untuk melaksanakan berbagi praktek baik dari hasil PKG guru PJOK yang telah dilaksanakan. Dan harapan saya semoga kedepannya Bapak Dedi Wahyu Utomo akan lebih baik, bisa meningkatkan mutu pendidikan khususnya mapel PJOK. Dan saya mohon untuk guru-guru yang lain, Bapak Ibu Guru, juga harapan saya bisa meniru apa yang dilaksanakan Pak Dedi Wahyu Utomo, atau meniru mempraktekkan praktek baik ini di kelas masing-masing. Itu harapan saya. Untuk itu ya, saya persilakan Pak Dedi untuk melaksanakan praktek baik yang akan dipresentasikan pada siang ini. Sekian, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suminah yang telah memberikan sambutannya. Acara yang selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan berbagi praktek baik dari hasil PKG guru PJOK yang akan langsung dipandu oleh Bapak Dedi Wahyu Utomo. Kepada Bapak Dedi Wahyu Utomo kami persilahkan. Terima kasih untuk Ibu Seswati yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan berbagai praktek baik yang telah saya dapatkan dari pembelajaran PKG PJOK yang dilaksanakan kurang lebih 3 bulan ke depan kemarin, 3 bulan kemarin. Selanjutnya, untuk berbagai praktek baik ini saya akan
mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut yang nantinya akan dilaksanakan oleh SDN 1 Mumbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Siswati yang mempersilahkan saya untuk mempresentasikan berbagai praktek baik ini. Pertama, saya ingin menyampaikan tentang Sport Education Model atau SEM dengan fokus pada Project Based Learning. Selanjutnya, rencana tindak lanjut komunitas belajar sekolah, komunitas belajar kita Malang Sadewa itu ya. Ini kita akan membuat yang namanya turnamen Pak Lamin, yaitu sepak bola mini modifikasi. Kenapa kita ambil sepak bola mini modifikasi? Sebab di SDN 1 Mumbul itu memang kualitas pemainnya dan program untuk meraih prestasinya lebih besar daripada cabang olahraga yang lain. Selanjutnya, latar belakang. Sport Education Model atau SEM adalah model pendidikan di dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik atau utuh dan menarik untuk membantu dan membentuk siswa menjadi individu yang sehat fisik, mental, dan sosial, serta mengalami kompetensi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman nyata. Implementasi SEM sangat memungkinkan dilakukan dalam co-kurikuler sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah. SEM bisa menguatkan kepemimpinan siswa atau student agency dengan memberikan ruang dan mengakomodir serta melibatkan siswa dalam memberikan pilihan atau choice, suara atau voice, dan kepemilikan atau ownership siswa. SEM yang akan dilaksanakan di SDN 1 Mumbul adalah turnamen sepak bola ini dalam kegiatan antara kelas 4, 5, serta 6 sesuai dengan hasil diskusi komunitas belajar SDN 1 Mumbul dan hasil identifikasi aset sekolah yang bisa diberdayakan. Turnamen sepak bola mini modifikasi atau kita sebut dengan Pak Lamin ini dipilih berdasarkan observasi bahwa banyak siswa yang memang berminat dalam permainan sepak bola mini modifikasi. Program Pak Lamin itu sendiri dikembangkan dalam rangka membantu murid mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat serta bisa mengembangkan minat dan bakat di lingkungannya. Tujuan program ini yang pertama, program ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang berpusat pada peserta didik biasanya disebut dengan berdiferensiasi itu kan, berdiferensiasi sebagai pusat pembelajaran di mana peserta didik bisa mengembangkan minat dan bakatnya yang dimilikinya. Terus tujuan utama yang kedua dari kegiatan sepak bola mini modifikasi ini adalah untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga dari tujuan program ini adalah tingkat kebugaran peserta didik dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai yang mereka ketahui melalui pengalaman belajar mereka. Selanjutnya yang terakhir,
meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, penerapan konsep belajar aktif, di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Tujuan yang pertama adalah jelas, itu peningkatan aktivitas peserta didik. Selanjutnya, sportivitas dan kerjasama. Yang ketiga, kepemimpinan dan tanggung jawab. Selanjutnya, untuk langkah-langkahnya ada pengelolaan musim, penyiapan pertandingan, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival akhir pertandingan, dan evaluasi dan refleksi. Perannya nanti peserta didik bisa menjadi panitia, peserta, pelatih, wasit, supporter, dan PNI. Untuk lini masa kita akan laksanakan tanggal 30 November 2024. Selanjutnya, peserta didik mampu menjadi pelaku olahraga kompetitif, berpengetahuan, serta sehat bugar dan antusias sesuai dengan peran yang dipilihnya. Nanti Bapak Ibu Guru jika ada yang berkenan nanti bisa ditanyakan. Selanjutnya, peserta didik menentukan perannya masing-masing sesuai minat dan keinginan mereka untuk jadi pemain, official tim, ataupun perangkat pertandingan, wasit, supporter, dan peran lainnya yang relevan. Dalam setiap langkah, guru sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan pengawas. Siswa sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab menentukan segala keputusan. Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, yang pertama itu penanggung jawabnya Ibu Samini, yang kedua ketuanya Ibu Sumina untuk koordinasi kegiatan, Bu Seswati, dokumentasi Bu Galih Dinda, selanjutnya guru PJK-nya saya sendiri. Yang pertama dari struktur program dan mitra itu juga ada satu tuh kokurikuler. Yang kedua peserta didik yang terlibat mulai dari kelas 4, kelas 5, serta kelas 6. Yang ketiga waktu perlombaan 30 November 2024 atau setelah pas 1. Yang keempat, penanggung jawab komunitas belajar sekolah atau KBS di Satu Ngumpul, Kecamatan Lodanan. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki sekolah atau keadaan yang dimiliki sekolah. Yang pertama, kepala sekolah kualifikasi S1, guru berjumlah 9 orang, kualifikasi S1 juga, serta memiliki 1 penjaga sekolah. Peserta didik SDN Satu Ngumpul berjumlah 74 siswa. Yang ketiga, halaman sekolah. Yang keempat, alat-alat yang dimiliki seperti pengeras suara, peralatan sepak bola, dan lain-lain. Yang terakhir, kita memiliki jaringan internet serta mendapatkan dana BOSP. Untuk selanjutnya adalah rencana evaluasi. Evaluasi tujuan pembelajaran, misalnya wawancara guru dan beberapa peserta didik dari berbagai peran. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, umpan balik dari peserta didik yang dituliskan di post-it. Terus refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, evaluasi kerja tim, refleksi guru dan peserta didik. Yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play dengan catatan perlombaan peserta didik. Evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu itu dengan catatan observasi guru. Yang terakhir, pengembangan, perbaikan, dan perubahan dengan melakukan catatan rencana tindak lanjut. Apakah ada tantangan? Ya pastinya ada tantangan dan solusi. Kemungkinan tantangan nanti yang dihadapi adalah 1. Pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Yang kedua,
musim penghujan dan lapangan atau halaman sekolah yang cukup licin. Nah, solusinya satu, memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Yang kedua, penyediaan alternatif tempat pelaksanaan turnamen Pak Lamin di lapangan sepak bola ngumpul jika lapangan halaman sekolah terlalu licin. Itu yang saya sampaikan tentang berbagai praktik baik yang saya dapatkan dari pelaksanaan PKTBJOK gelombang 2 kelas 13 selama kurang lebih 3 bulan. Jadi yang disampaikan ini mungkin ada tanggapan atau mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan guru SDN 1 Mobo, dipersilahkan. Jadi jika saya ataupun saya tidak bisa menjawab, nanti kita diskusikan bareng-bareng bagaimana solusi yang nantinya akan kita pecahkan seperti itu. Monggo Bu Seswati, ada pertanyaan? Mungkin 1, 2, atau 3 pertanyaan tidak apa-apa, atau mungkin tanggapan tidak apa-apa mengenai perencanaan yang telah kita buat, karena ini memang kita buat bersama-sama dan nantinya kan akan kita laksanakan bersama-sama juga gitu. Terima kasih Pak Dedi sudah memaparkan secara panjang dan lebar nggih niki model SEM nggih. Model Sport Education Model atau model SEM. Ini sebenarnya dari paparannya ini sudah cukup jelas menurut saya ya. Ini saya nggak ada pertanyaan, cuma memberikan dukungan penuh kepada Pak Dedi supaya bisa melaksanakan program yang telah disusun di sekolah kita, dan semoga kita semua mendukung programnya agar terwujud dan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu dari saya, mungkin dari Bapak dan Ibu guru yang lain, monggo kami persilahkan. Silakan. Apa tanya? Ayo, ada. Tidak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Ya jelas. Bu, ya Pak. Tentang apa yang mungkin di usia berapa yang kurang pas atau nanti kita bisa pecahkan bersama-sama. Atau mungkin tujuannya atau mungkin yang kurang paham kan bisa ditanyakan di sini. Sebagai ajang diskusi dari Ombel SDN 1 Ombel. Terima kasih waktu yang diberikan. Di sini saya mau tanya untuk jumlah peserta atau pemain sepak bolanya nanti itu berapa anak per kelasnya, Pak? Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Dwipol. Untuk jumlah peserta nanti intinya kita melaksanakan itu putra nanti putra, putri itu putri. Untuk pesertanya nanti kita mengacu pada jumlah murid 45. Berhubung ada kata sepak bola mini modifikasi, kalau sepak bola standar kan sekian, kalau sepak bola mini modifikasi ini atau kita sebut Pak Lamin tadi itu kita sesuaikan pada jumlah murid terkecil, misalnya kelas 4 laki-lakinya 5, perempuannya 5, mungkin bisa nanti kita laksanakan sepak bola 5 lawan 5, dan yang lain nanti tadi bisa bertindak sebagai satu, mungkin pelatih, misalnya kan laki-laki nanti pelatihnya perempuan ya tidak apa-apa, atau yang perempuan main nanti pelatihnya laki-laki. Terus wasitnya siapa? Wasitnya dari kelas 5 yang gampangannya tidak main ya. Kenapa kok kita sebut SEM? Karena ke depan itu supaya murid benar-benar
merasa bahwa bermain sepak bola ini seperti bermain dalam kejuaraan. Jadinya bisa menumbuhkan peserta didik menjadi lebih semangat. Artinya wah nanti main sepak bola kok ada pelatih tenanan dari oh ini nih ada wasite. Nanti ya Bapak Ibu guru bisa membimbing seperti itu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Bu Ida atau Bu Pati, mungkin slide di bawah atau mungkin di atasnya. Ini kita pecahkan sama-sama. Ada Bu? Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya, apakah anak perempuan bisa bermain sepak bola mini? Itu saja, Pak. Terima kasih dari Bu Supati yang telah bertanya bahwasanya apakah tadi benar apakah anak perempuan bisa bermain sepak bola? Ya. Sepak bola ke depan itu bisa laki-laki, memang yang mau laki-laki, tetapi kadang untuk pertandingan yang tingkat nasional pun ada yang perempuan. Untuk pembelajaran PJOK kita adalah adil gender, jadinya walaupun anak perempuan tidak sehebat laki-laki, tetapi harus bisa mencoba meskipun tidak sehebat laki-laki ya Bu, jadinya tahu oh penendang bola itu seperti ini tuh, oh rasanya sepak bola musuh kelas 4 musuh kelas 5 dikasih supporter atau disemangati supporter itu bagaimana rasanya seperti itu. Dan saya sendiri sebagai pelaku atau guru olahraga itu memang melihat kelas bahkan kelas 1 sampai kelas 6 itu perempuannya pun sangat senang bermain sepak bola. Ya Bu ya kan seperti itu, senang bermain sepak bola. Mengingat masyarakat pun mendukung bahwasanya anak-anak laki-lakinya bisa bermain sepak bola. Dan itu yang namanya anak laki-laki suka sepak bola, pasti yang perempuan juga pasti ingin mencoba. Dan itu saya survei itu memang suka atau hobi juga dalam sepak bola. Maka dari itu nanti akan kita buat turnamen Pak Lamin. Itu saja. Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi. Udah ya. Nah, saya rasa cukup sekian dari presentasi kami tentang rencana tindak lanjut komunitas belajar sekolah dengan tema turnamen Pak Lamin untuk sepak bola mini modifikasi. Selanjutnya saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah lain-lain. Monggo seandainya ada Bapak dan Ibu guru ingin menanyakan atau memberikan tambahan dari presentasi yang telah disampaikan oleh Pak Dedi, kami persilahkan. Ini di sekolah, ya, Bu Sumina selaku bendahara mendukung sepenuhnya jika diperlukan ada biaya, ya, misalnya ini kan turnamen Pak Lamin ini mungkin saja membutuhkan biaya. Dukungan sepenuhnya kami berikan kepada Pak Dedi. Semoga pelaksanaan turnamen Pak Lamin ini bisa terlaksana dengan baik. Itu saja. Yang selanjutnya adalah kegiatan penutup. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini membawa kebaikan dan manfaat untuk sekolah kita. Al-Fatihah. Terima kasih, sekian.
Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru semua, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.